Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diragukan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan panen pahala, karena pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kamman wa kaifan, yaitu dilipat gandakan secara kuantitas dan secara kualitas. Pahala bisa jadi besar dengan dua metode. Pertama, ditingkatkan kuantitasnya, dilipat gandakan menjadi 100 kali lipat, menjadi 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, sampai berlipat-lipat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Atau kuantitasnya tidak dilipat gandakan tapi kualitasnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap satu, tetapi kualitasnya besar, ya. Ibarat kalau kita mau bicara tentang perkara dunia, kita bilang mobil sama-sama mobil, tapi satu mobil murah, satu mobil mahal. Jadi demikian pahala dilipat gandakan dengan kuantitas ataupun dengan kualitas, ya. Oleh karenanya dalam suatu ibadah bisa jadi berbeda-beda tingkat kualitasnya. Contoh, taubat adalah ibadah. Taubat adalah ibadah. Tapi taubatnya si A tidak sama dengan taubatnya si B. Waktu ada seorang wanita dari Juhainah yang dia berzina, kemudian dia hamil, kemudian dia melaporkan dirinya kepada Nabi SAW, kemudian dihukum rajam. Dia bertobat. Kemudian setelah itu Nabi menyolatkannya, maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, apa engkau salat kepada wanita yang qad zanat, telah berzina?" Kata Nabi SAW, "Innaha qad taubat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum." Sungguhnya ini wanita telah bertobat dengan suatu tobat, kalau dibagi untuk 70 orang, cukup untuk tobatnya 70 orang dari penduduk Madinah. Berarti tobatnya kualitasnya apa? Tinggi, ya. Demikian juga salat, pahalanya sama-sama satu tapi beda, ya. Innar rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ya nusfuha au thuluthuha au rubu'uha au khumsuha au sudusuha au subu'uha ila au usyruha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang selesai dari salat dan tidak dicatat baginya kecuali hanya setengahnya atau sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya. Jadi bisa jadi dua orang sama-sama pahalanya sama-sama tapi kualitasnya berbeda. Jadi saya ingin menjelaskan bahwasanya pahala itu bisa menjadi besar dengan dua cara. Dengan diperbanyak kuantitasnya, dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100 kali lipat atau 700 kali lipat atau lebih daripada itu. Dan bisa jadi secara kuantitas tidak dilipat gandakan tapi kualitasnya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, di bulan Ramadan, pahala di bulan Ramadan, amal apapun diperbesar oleh Allah dengan dua ini, dengan kuantitas dan kualitas. Kamman wa kaifan. Namun berapakah dilipat gandakan atau berapa besar kualitasnya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada hadis yang tegas yang menjelaskan akan hal ini. Datang dalam satu hadis bahwasanya orang yang beramal sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti ibadah fardu. Dan kita tahu ibadah fardu, ya, lebih besar pahalanya daripada ibadah sunnah. Ibadah fardu yang wajib pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah. Dalam sebuah hadis menyatakan bahwasanya orang yang beribadah sunnah di bulan Ramadan seperti bernilai ibadah fardu. Ini menunjukkan kualitas. Karena pahalanya sunnah tapi kualitasnya seperti fardu. Tetapi hadis ini dhaif. Tetapi hadis ini apa? Dhaif. Namun ibadah antum dilipat gandakan 72.000 kali lipat. Anda baca Quran 1 jam Lailatul Qadar seperti baca 72.000 kali lipat sewaktu itu. Paham? Karena kalau tidak dikasih matematika kadang-kadang kurang semangat, makanya saya kasih matematika. Baik, ini dalil bahwasanya di mana Lailatul Qadar ibadah dilipat gandakan secara kuantitas. Contoh ibadah dilipat gandakan secara kualitas seperti umrah. Kata Nabi SAW, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku.
Pahalanya sama-sama haji, pahala umrah. Sama-sama pahala umrah. Tetapi kualitasnya berbeda. Ya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya secara umum ibadah di bulan Ramadan itu diperbesar pahalanya oleh Allah dengan dua metode, dengan dilipat gandakan secara kuantitas maupun diperbesar secara kualitas. Maka ini memotivasi kita untuk banyak beribadah di bulan Ramadan. Sungguh beruntung orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mengisi hari-harinya di bulan Ramadan dengan perkara yang bermanfaat. Dan ini mencakup seluruh ibadah. Meskipun ada ibadah yang spesial yang dianjurkan seperti baca Quran, tapi sungguhnya semuanya. Ya, kalau bisa dikerjakan, makanya Nabi SAW kebaikannya di bulan Ramadan bukan terbatas pada baca Quran, bahkan sedekah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Hina yalqa Jibril, hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Adalah Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan di puncak kedermawanan, lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan, tatkala dia bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga Nabi SAW sangat dermawan, dan disebutkan walakana Nabi SAW ajwada minar rihil mursalah, dan sungguhnya Nabi SAW itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Rih itu angin, mursalah yang berhembus. Kata para ulama, Ibnu Abbas menyamakan kebaikan Nabi seperti rihil mursalah karena angin yang berhembus itu dua sisi dia ada pada angin tersebut. Pertama, cepatnya berhembusnya, yang kedua kemana-mana. Jadi cepat dan kemana-mana. Jadi kedermawanan Nabi seperti itu, ya, cepat dalam kedermawanan, dan yang merasakan kedermawanan Nabi banyak orang. Makanya kedermawanan Nabi SAW dikatakan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ini tentunya mubalaghah, artinya menunjukkan bagaimana dermawannya Nabi luar biasa. Tidak perlu diperinci Nabi begini, tidak perlu. Yang jelas sudah dikasih gambaran secara umum oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW kedermawanannya sangat cepat dan sangat menyebar seperti angin yang berhembus. Angin kalau berhembus kan tersebar kemana-mana. Jadi tidak mengapa kita mengkhususkan ibadah lebih konsen di bulan Ramadan dibanding di luar bulan Ramadan. Ya. Makanya siapa Imam Syafi'i rahimahullah taala sangat menganjurkan orang banyak dermawan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan mungkin orang mencari rezeki lebih berkurang karena mereka konsen baca Quran, konsen ini. Harusnya mungkin ngojek nggak jadi ngojek, harusnya mungkin jualan nggak jadi jualan karena mereka. Nah, orang yang memiliki kelebihan harta bagi-bagi uangnya. Ya. Banyak sedekah terutama di bulan Ramadan karena pahalanya berlipat ganda. Baik. Ini mukadimah yang sampaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang 29 menit lagi buka jam Jakarta. Saya sahur di Jakarta. Buka di sini ditunda setengah jam. Qadarullah ya. Harus bersabar. Jadi yang kita akan bahas adalah beberapa sunnah yang dilupakan oleh sebagian masyarakat. Kalau saya bicara ikhwan-ikhwan, insyaallah mereka tidak melupakan sunnah-sunnah ini. Tapi kita perlu ingatkan kepada yang lainnya. Atau kalau ada di antara kita yang lupa, maka perlu kita ingatkan. Saya mengingatkan diri saya sendiri, dan juga saya mengingatkan para ikhwan dan akhwat yang hadir ataupun yang nonton melalui media. Taib. Di antara sunnah-sunnah yang kurang diperhatikan, ya, adalah ta'jilus sahur, ta'jil. Jadi dalam sahur itu ada 3 sunnah, ya. Pertama, ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Ini kita semua sudah tahu, ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr wa akharus sahur. Sementara manusia senantiasa manusia dalam kebaikan jika mereka mengakhirkan sahur dan mempersegera berbuka. Tetapi di sunnah sahur ada lagi yang lain, yaitu sunnah sahur diantaranya sahur bersama. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dari Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, dia berkata, kunna tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salat. Kami dahulu bersahur bersama Nabi. Para ulama mengambil dalil bahwasanya dianjurkan untuk sahur
bersama. Sebagaimana ada buka bersama, bukber, ada juga sarber, sahur bersama ya. Sampai Zaid bin Sabit keluar dari rumahnya menuju ke rumah Nabi di kegelapan untuk bisa sahur bersama. Jadi kalau sesekali kita sahur bersama, kita jalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sahabat dulu mereka sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sunnah yang dilupakan. Yang berikutnya yang penting juga, dan ini berkaitan dengan ibadah sangat penting, yaitu ta'jilus sahur. Ta'jilus sahur yang namanya ta'jilul iftar atau ta'jilus sahur. Kalau ta'jilul iftar maksudnya segera berbuka, begitu matahari terbenam langsung berbuka, jangan tunda-tunda. Itu namanya ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Tapi ada juga ta'jilus sahur. Al-Imam Al-Bukhari membuat suatu bab dalam sahihnya, bab ta'jilul sahur. Ta'jilus sahur, bab tentang bersegera dalam sahur. Maksudnya bukan sahur jam 1 malam, bukan. Maksudnya cepat kalau sahur, jangan lama-lama. Al-Isra, kalau sahur kata Ibnu Hajar maksudnya Al-Isra, sahur jangan lama-lama. Sahur itu cukup 10 menit, seperempat jam, oke lah ya. Jangan sampai lama-lama. Dan ini yang dikerjakan oleh para sahabat, mereka sahur cepat. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kuntu atasahharu fi ahli, thumma takunu sur'ati an udrika as-sujuda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Kata Sahal bin Sa'ad, aku bersahur bersama istriku, bersama keluargaku, kemudian aku segera dalam bersahur sehingga aku tidak ketinggalan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu bersahur biasanya antara azan pertama azan kedua, antara azan pertama dengan azan kedua ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan ya, la yamna'anna ahadakum adhanu Bilalin min suhurihi. Janganlah seorang terhalangi dari sahur karena azan Bilal. Kalau Bilal azan, sahur lanjut ya. Fa innahu yu'adhdhinu bilailin. Sungguhnya dia itu azan masih gelap, masih malam. Fungsinya apa? Liyarji'a qaimukum, agar yang sedang salat malam selesai. Supaya siap-siap apa? Sahur. Supaya siap-siap sahur. Jadi fungsi azan pertama dan azan kedua, azan pertama itu orang salah paham, disangka azan pertama itu adalah untuk bangunkan salat malam. Itu salah. Makanya sebagian orang tatkala azan pertama mereka mengatakan as-salatu khairu minan naum. Azan kedua tidak pakai as-salatu khairu minan naum. Ini keliru. Yang benar adalah yang dipraktekkan di kota Mekah dan kota Madinah, azan pertama tidak pakai as-salatu khairu minan naum, azan kedua yang pakai as-salatu khairu minan naum. Karena as-salat di sini maksudnya bukan salat malam tapi salat subuh. Karena azan memang fungsi utamanya adalah untuk salat 5 waktu, bukan salat sunnah. Makanya dalam azan as-salatu khairu minan naum maksudnya salat subuh lebih baik daripada tidur, bukan salat malam. Oleh karenanya dahulu azan pertama itu bukan untuk bangunkan orang salat malam, bukan. Tetapi agar orang yang salat malam jangan kebablasan sehingga nanti salat malam sampai subuh. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyarji qaimukum, agar orang yang sedang salat malam selesai supaya siap-siap apa? Sahur. Makanya jarak antara azan pertama dan azan kedua dahulu tidak lama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Bilal azan masih gelap. Maka makanlah dan minumlah sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum, sampai azan kedua. Kemudian sang perawi yaitu Ibnu Umar berkata, ya, walam yakun bainahuma ila an yanzila hadza wa yarqa hadza. Adapun jarak antara, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jarak antara azan pertama azan kedua, kata beliau, illa an yanzila hadza wa yarqa hadza. Cuma Bilal turun, Ibnu Maktum naik, selesai. Jaraknya pendek. Kata para ulama menafsirkan perkataan Ibnu Umar ini, jarak antara azan pertama dan kedua, yang satu turun satu naik, maksudnya Bilal setelah azan pertama dia duduk berdoa sambil menunggu fajar. Karena Ibnu Maktum orangnya buta. Jadi tidak lama. Kemudian setelah mendekati fajar segera dia turun, dia kasih tahu Ibnu Maktum. Ibnu Maktum siap-siap kemudian naik azan. Jadi jarak taruhlah 15 menit. Kurang lebih. Itulah biasanya para sahabat mereka bersahur di waktu-waktu itu, ya. Kulu washrabu. Inna Bilalan yu'adzinu Bilal. Jadi mereka selesai salat malam
sampai mendengar azan Bilal. Setelah itu mereka siap-siap apa? Sahur. Kemudian mereka salat subuh. Ini dalil bahwasanya mereka sahurnya tidak panjang. 15 menit, 20 menit. Makanya saya katakan ikhwan, jangan antum lalaikan waktu-waktu mulia di sepertiga malam yang terakhir. Itu waktu sangat mulia. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Sungguhnya Rabb kita turun di langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fa yaqul, kemudian Allah berkata, hal min mustaghfirin fa aghfirlah. Apakah ada hambaku yang mohon ampun akan aku ampuni? Hal min da'in fa astajibalah. Apakah ada hambaku yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Hal min sa'il fa utiya su'lah. Adakah hambaku yang memohon akan aku kabulkan permohonan? Jadi Allah lagi nyari-nyari hambanya. Nah, antum kalau bangun sahur jam 2:30, antum baca Quran. Atau antum mau salat lagi boleh. Ya. Baca Quran malam hari itu memiliki keutamaan spesial. Jangan antum sahur dari jam 3 sampai 4:30, kelamaan. Azan subuh jam berapa di sini? 5 kurang 10. Ya antum sahur 4:30 lah. Atau jam 4:20 antum sahur. Setengah jam lah paling maksimal. Sebagian orang sahur dari jam 3, bayangkan. Sahur dari jam 3, duduk sahur, ngobrol sahur, misalnya makan ini ganti, ini makan keripik, makan pisang gorengnya. Ya 1,5 jam sendiri ente sahur. Buang-buang waktu. Coba antum 1/2 jam baca Quran aja tiap hari antum 1/2 jam. Kalau orang baca cepat bisa 1 juz. Maka jangan, ini waktu-waktu sangat mulia. Sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau bangun, istri lagi masak, ya udah antum baca Quran. Jangan antum ikut masak, masak sendiri. Biar istri masak. Kalau perlu istri suruh ngaji, ente yang masak, enggak apa-apa. Jangan dua-duanya masak. Jadi biar waktu bisa bermanfaat. Ini saya ingatkan untuk saya pribadi. Biasakan diri kita kalau kita bangun 3:30, wudu, sikat gigi, buang air, baca Quran. Tunggu sampai makanan apa? Siap. Karena sunnahnya makan sahur tidak lama-lama. Sunnahnya makan sahur tidak lama, sebentar, 1/4 jam oke lah. 1/2 jam oke lah, saya sebentar ngobrol sama istri, minum teh, selesai. Jangan sampai makan sahur 1 jam, 1,5 jam. Sebentar udah cukup. Sisa waktu itu buat kita baca Quran. Saya ingatkan, ada keutamaan baca Quran di malam hari. Secara umum baca Quran kapan saja, siang, malam, oke lah, bagus. Tapi datang sebagian riwayat menunjukkan pentingnya baca Quran di malam hari. Seperti dalam hadis, kata Nabi SAW, inna siyama wal Qur'ana yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Sungguhnya Quran dan puasa akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Fayaqulu siyam, maka puasa berkata, ya Rabbi, mana'tuhu minat ta'ami wasyahwa, fasyafi'ni fihi. Ya Rabbku, sungguhnya saya puasa telah melarang dia, mencegah dia untuk makan dan syahwatnya, maka berilah izin kepadaku agar aku beri syafaat kepada hambaku ini. Karena pada hari kiamat kelak amalan akan datang dalam bentuk bisa berbicara. Seperti seorang kalau masuk dalam kuburan akan datang amalnya. Kalau selama ini di dunia dia beramal soleh, akan datang seorang berwajah tampan, baunya harum, pakaiannya indah, kemudian berbicara dengan dia. Akhirnya orang di kubur berkata, man anta, siapa engkau? Kata dia menjawab, ana amaluka soleh. Saya dulu amalmu yang soleh waktu di dunia. Saya adalah baktimu kepada orang tuamu, saya adalah baca Qur'anmu, saya adalah sedekahmu. Datang dalam bentuk seorang wajah yang tampan, yang harum, yang ini. Tapi kalau dia beramal buruk, datang orang mengerikan, baunya busuk, dia tanya, siapa ente? Saya amal maksiatmu waktu di dunia. Saya ribamu, saya zinamu, ya, saya mata jelalatanmu, semuanya lengkap. Nah, pada hari kiamat kelak, Quran akan datang membela. Puasa akan datang membela sang hamba. Puasa mengatakan, ya Rabbi, mana'tuhu mina at-ta'am wa syahwah. Aku telah mencegah dia dari makanan dan syahwat. Fasyafi'ni fihi. Berikanlah izin kepadaku untuk memberi syafaat kepada si fulan. Wa qala al-Quran, dan Al-Quran berkata, ya Rabbi, mana'tuhu minan naum. Perhatikan sini. Ya Allah, aku mencegah dia dari tidur. Kenapa dia tidak tidur di malam hari? Dia baca Al-Quran. Fasyafi'ni fihi. Berilah izin kepada aku untuk beri syafaat kepada dia. Jadi ini ada keutamaan baca Quran. Para ulama sepakat, yang terbaik baca Quran adalah disertai dalam solat. Makanya kalau kita baca bagaimana sejarah para salaf, mereka solat sampai 30
rakaat sampai 39 rakaat. Para tabi'in, para imam Sa'id bin Jubair salat sampai 17 tarwihah. 17 tarwihah itu 7 tarwihah. 7 tarwihah itu 7 kali 4 berapa? 28 rakaat. Sebut Sa'id bin Jubair dalam sanad yang sahih, kalau dia sebelum 10 terakhir dia salat khamsa tarwihat. Satu tarwihah itu 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, maka disebut dengan salat tarawih. Zaman dahulu mereka 4 rakaat mereka istirahat, 4 rakaat mereka istirahat. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, kalau 20 hari pertama dia salat 20 rakaat, khamsa tarwihat. Begitu 10 terakhir dia salat sab'a tarwihat, berarti 28 rakaat. Dan Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan, aku mendapati orang-orang di Madinah salat 39 rakaat. Dan aku dapati orang-orang di Mekah salat 23 rakaat, kata Imam Syafi'i. Kenapa Mekah 20, di Madinah 39? Orang-orang Madinah cemburu sama orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah kalau mereka salat 4 rakaat berhenti, mereka tawaf. Habis tawaf mereka lanjut lagi 4 rakaat. 4 rakaat mereka tawaf lagi. Di Madinah mau tawaf di mana? Akhirnya mereka, orang Mekah tawaf, mereka tambah rakaat sehingga mereka menyaingi penduduk Mekah dengan jumlah rakaat yang lebih banyak. Para ulama sepakat bahwasanya membaca Al-Qur'an dalam salat itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, ya baca biasa. Orang saya 11 rakaat sudah capek. Ya silakan, nanti enggak usah salat lagi, baca Quran. Yang mau salat baca Quran dalam salat lebih baik. Kalau enggak ya sudah baca Al-Qur'an saja. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna nashi'atal laili hi ashaddu wata'aw wa aqwamu qila." Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berselimut, bangunlah. Salatlah malam engkau sepanjang malam kecuali sisa sedikit. Kalau malam itu 8 jam, 6 jam lah. Ya, kata Allah, salatlah qumil laila illa qalila. Salatlah semalam suntuk kecuali sedikit. Tidak semuanya, tapi kurangi sedikit. Ya. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Kalau enggak ya setengah malam. Kalau malam Isya sampai subuh 8 jam, ya 4 jam lah salat. Awingkus minhu qalila, atau kurangi sedikit 3 jam lah. Au zid alaihi, atau 5 jam lah, lebih dari setengah. Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil di malam hari. Kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a, karena orang bangun malam kemudian dia baca Quran itu lebih merasuk ke hatinya. Pas antara lisan dengan hati. Ya, pikirannya lagi tenang, tidak mikir dunia. Jadi kalau kita baca di siang hari, bagus. Cuma kan kadang-kadang kita kerja sibuk, ya. Kita baca di pesawat juga, lihat pramugari lalu lalang dari tadi, ya. Ya, repot ya. Kemudian ya namanya kerja. Tapi kalau malam kita sendirian lebih fokus. Maka jangan lupa baca Quran di malam hari, di antaranya di sepertiga malam yang terakhir. Ini saya kaitkan, makanya kalau sahur jangan lama-lama. Jangan lama-lama ya. Ya, ini sunnah yang sering dilupakan. Hendaknya kita praktikkan. Kalau kita bangun lebih cepat, baca Quran sambil nunggu masakan siap. Taib. Sunnah yang lain yang juga ditinggalkan, orang pada tahu tapi kurang mengamalkannya, adalah banyak doa tatkala sedang puasa, terutama tatkala hendak berbuka. Kalau kita di Madinah, pemandangan orang berdoa tatkala berbuka sudah pemandangan yang sangat indah yang tiap hari kita lihat. Begitu 5 menit, 10 menit sebelum berbuka, semua orang begini, angkat tangan, semuanya berdoa. Ya, mau puasa wajib, puasa sunnah, mereka berdoa. Ya. Karena doanya orang yang berpuasa tidak ditolak. Ya, salah satun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doanya tidak ditolak. Ya, di antaranya da'watus shaim hatta yuftir. Doanya seorang berpuasa sampai dia berbuka. Selama dia berpuasa, doanya dikabulkan. Ya. Selama dia berpuasa, doanya dikabulkan. Kapan saja dia puasa, dia mau doa pagi hari, berdoa siang hari, berdoa asar hari, berdoa. Yang penting dia sedang berpuasa. Namun sebagian ulama membawakan yang paling afdal adalah tatkala menjelang berbuka. Ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Menjelang berbuka. Kenapa? Karena datang satu hadis ini fihi maqal, ada masalah, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan, tapi maknanya benar ya. Kata Nabi SAW, lis-shaim
Inna lis-shaim 'inda fitrihi da'watan la turad. Sungguhnya orang yang sedang berpuasa tatkala berbuka dia memiliki doa yang tidak ditolak. Ya. Ini hadis diperselisihkan, tapi saya bilang seandainya disebut tidak ada, maka logika bahwasanya orang tatkala hendak berbuka mudah dikabulkan itu sangat benar. Kenapa? Dia di puncak-puncak lemesnya, di puncak-puncak dahaganya, di puncak-puncak laparnya, di penghujung ibadahnya. Di penghujung apa? Ibadahnya. Ya. Ya. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Saya ingin bacakan perkataan Ibnu Katsir. Ya. Sebentar. Dalam tafsirnya tatkala beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 185 atau 86 ya. Yang firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ayat 186. Ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 186 adalah anjuran untuk berdoa. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku ini sangat dekat. Sangat dekat dalam hal apa? Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa yang orang berminta kepadaku. Ini ayat motivasi untuk berdoa. Ternyata ayat ini letaknya dalam surat Al-Baqarah di antara ayat Siyam. Sebelumnya ayat tentang puasa, sesudahnya ayat tentang puasa. Sebelumnya adalah firman Allah, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini ayat 185. Jadi ayat sebelumnya bulan Ramadan yang situ diturunkan Al-Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal di bulan tersebut maka berpuasalah. Jadi ayat sebelumnya tentang puasa. Ayat 185 tentang puasa. Ayat 186 motivasi berdoa. Ayat 187 tentang puasa lagi. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Di malam hari ya dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri-istri kalian. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa fi dzikrihi ta'ala hadhihi al-ayat al-ba'itsata 'ala ad-du'a'i mutakhallilatan baina ahkamis siyam. Irsyadun ila ijtihadin fi du'a inda ikmalil iddah bal inda kulli fitr. Kata beliau rahimahullah taala, dan Allah menyebutkan ayat ini, ayat 186 yang menunjukkan dorongan motivasi untuk berdoa yang letaknya di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa ini sebagai petunjuk untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa ya tatkala kita menyempurnakan puasa. Bal wa inda kulli fitrin, bahkan setiap kali berbuka, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kama rawahul Imam Abu Dawud wa At-Tayalisi fi musnadihi. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang tadi saya bilang diperbincangkan oleh para ulama. Lis-shaim inda iftarihi da'watun mustajabah. Seorang berpuasa tatkala sedang berbuka, ya, menjelang berbuka, doanya dikabulkan. Dan ini kebiasaan para salaf. Kemudian kata beliau, fa kana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma idza aftara da'a ahlahu wa waladahu wa da'a. Adalah Ibnu Amr, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kalau dia hendak berbuka maka dia panggil keluarganya, anaknya, terus dia berdoa. Jadi ini praktek para salaf juga. Tatkala mereka hendak berbuka, mereka berdoa, mereka panggil istrinya, anaknya, berdoa, buka. Ya, jadi kita hidupkan sunnah ini. Ya, hidupkan sunnah ini. Kita di Indonesia kalau sudah mau berbuka, kita konsen sama makanan. Konsen. Tuh. Itunya sini. Udah lengkap nih. Cendolnya, apalagi kolaknya, tahu isi, ya. Korma sunnah, tahu isi wajib. Gorengan. Udah kumpul semua. Enggak apa-apa, ente siapkan, sudah siap semua, ente konsentrasi berdoa. Insyaallah enggak ada yang ngambilin, enggak ada insyaallah. Udah ente berdoa, enggak ada. Kalau ada yang ngambil kurang ajar banget sudah begini. Diambilin ya. Insyaallah enggak lah. Jadi antum kalau sudah ngumpulin, sudah sekarang tinggal konsen apa? Berdoa. Ya, konsen berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan kita di tanah air, coba orang-orang apa yang mereka kerjakan? Mau ngabuburit, buka puasa pergi di jalan nonton orang balapan, nonton orang main layang-layang di pinggir jalan. Kata Nabi, iyyakum wal julusa fi turuqat. Hati-hatilah kalian, jangan duduk di pinggir jalan. Ini mereka duduk pinggir jalan, membuka puasa, lihat cewek lewat, macam-macam lewat.
buka puasa dengan maksiat, jangan. Ya. Buka puasa sambil nonton sinetron, enggak, ya. Buka puasa dibuka dengan sesuatu yang sangat indah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini termasuk sunnah yang juga ditinggalkan. Maka hidupkan sunnah ini, ya. Anak-anak suruh berdoa di rumah, kita mulai di rumah, istri jangan lupa berdoa. Berdoa mau buka, anak-anak berdoa. Doain bapak, ya. Doain ibu, ya. Biar ibu sabar kalau dipoligami, doain. Bercanda, ibu-ibu marah nanti. Jadi doa, saudara anak, doa, karena doa dikabulkan tatkala hendak apa? Berbuka. Secara umum berdoa kapan saja dikabulkan, ya. Apalagi tatkala menjelang berbuka, wallahu taala alam bisawab. Taib. Sunnah berikutnya, sebenarnya ini antara sunnah atau mubah. Sebagian ulama berpendapat sunnah, sebagian ulama mengatakan mubah. Apa itu? Mesra dengan istri di bulan Ramadan. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im wa kana amlakakum li'irabih. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku padahal dia sedang berpuasa. Wa kana amlakakum li'irabih, dan dia adalah orang yang paling kuat bisa menahan syahwatnya. Para ulama membawakan hadis ini kepada mubah, seorang sedang berpuasa mubah boleh mencium istrinya. Ibnu Hazm rahimahullah dalam Muhalla mengatakan sunnah mencium istri di bulan apa? Ramadan. Karena Nabi melakukannya. Nabi melakukannya. Ya. Sehingga para ulama ada khilaf. Bolehkah seorang lelaki mencium istrinya di bulan Ramadan? Sebagian ulama mengatakan boleh, selama dia bisa menahan syahwatnya. Secara mutlak boleh Nabi mencium istrinya. Yang dicium bukan cuma Aisyah. Dalam hadis Ummu Salamah juga demikian. Umar bin Abi Salamah, yaitu anaknya Ummu Salamah, yang dia fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi menikah dengan Ummu Salamah punya anak bawaan, di antara namanya Umar. Umar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah seorang berpuasa boleh mencium?" Kata Rasulullah SAW, "Is'al hadhihi," tanya Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, "Kana yasna'u dzalik." Nabi mencium. Arti Nabi mencium siapa? Ummu Salamah tatkala sedang berpuasa, ya. Kemudian juga dalam satu hadis Aisyah berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahwa ilayya liyuqabbilani." Nabi sallallahu alaihi wasallam turun tunduk mau menciumku. Faqultu inni sha'imah. Aku berkata, "Ya Rasulullah, saya puasa." Artinya jangan cium saya lagi puasa, kata Aisyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana sha'im." Saya juga puasa, apa masalahnya? Nabi cium apa? Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Datang dalam riwayat Abi Dawud, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Nabi, saya takut puasa antum batal, ya. Jadi Nabi SAW mengisap lisannya Aisyah, lidahnya apa? Aisyah. Tapi hadisnya dhaif, alhamdulillah. Kata Ibnu Hajar, kalaupun hadisnya sahih, dibawakan bahwasanya tidak boleh seorang lelaki menelan air liur istrinya, enggak boleh. Hanya sekedar kemudian mencium, kemudian membuangnya, enggak ada masalah. Jangan ditelan. Kalau ditelan apa? Batal. Tetapi gara-gara hadis ini para ulama khilaf. Sebagian ulama berpendapat secara umum lelaki boleh mencium istrinya. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak, dilihat. Kalau orang tua maka tidak mengapa. Kalau anak muda enggak boleh. Kenapa? Anak muda gejolak syahwatnya lebih besar. Apalagi baru menikah, ya. Masih honeymoon, masih syahrul asal, masih bulan madu, ya. Bahaya. Kalau bapak-bapak sudah lama nikah enggak ada masalah. Karena sudah bulan bawang, bukan bulan madu lagi. Jadi enggak begitu pengaruh, ya. Yang benar bahwasanya tidak dibedakan antara tua dan muda. Dalilnya apa? Dalilnya tadi. Waktu Nabi ingin mencium Aisyah, Nabi umurnya 60-an. Aisyah masih belasan. Makanya waktu Nabi mencium Aisyah, Aisyah mengatakan, "Ini shaimah, saya puasa." Dan Aisyah masih muda. Tapi Nabi tetap aja mencium siapa? Aisyah. Yang ingin saya sampaikan kepada antum sekalian, wahai bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan juga para jomblo yang menuntut ilmu ya, sebelum menikah ya. Yang menakjubkan di sini, inilah kesempurnaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melalaikan hak istrinya. Makanya kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mesra dengan istrinya meskipun dalam kondisi beribadah. Meskipun dalam kondisi beribadah. Contoh dalam hadis ini, Nabi sedang puasa, Nabi cium istrinya. Enggak ada masalah. Nabi mencium istrinya. Kemudian juga dalam hadis dalam Sahih Bukhari kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana yaqra'ul Qur'ana wa ra'suhu fi hijri wa ana haidun." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau baca Al-Qur'an sambil meletakkan kepalanya di pangkuanku padahal aku sedang haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam murojaah tetap mesra dengan istrinya, ya tidak? Padahal Aisyah sedang haid, tapi Nabi tidak ingin menyedihkan Aisyah meskipun haid, Nabi tidak menjauh darinya. Bahkan murojaahnya Nabi terhadap Al-Quran tidak menghalangi dia untuk bisa dekat dengan istrinya. Antum tidak ada masalah antum berbaring istri atau sambil mijit istri, antum baca ya Quran sambil mijit-mijit istri, tidak ada masalah. Sekali-sekali antum pulang praktekkan hadis ini, antum taruh kepala di pangkuan istri, terus antum murojaah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Masya Allah, Abi rajin ya. Kok suratnya nggak ganti-ganti? Ini surat Abi suka sekali surat ini ya. Jadi Nabi SAW meskipun baca Quran tetap mesra kepada apa? Istrinya. Jangan sok alim ya. Abi lagi merojak. Nabi santai aja dibaca Quran di pangkuan istrinya. Lihat bagaimana sempurnanya akhlak Nabi SAW. Kemudian juga hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tatkala Nabi SAW sedang i'tikaf, ya. Saya bacakan hadisnya dari Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. Anna Safiyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu. Safiyah mengabarkan kepada Ali bin Husain. Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Dia mengabarkan annaha ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid fil ashr al-awakhir min Ramadan. Jadi Nabi sedang i'tikaf di Masjid Nabawi. Bahkan Nabi konsentrasi beribadah, saking konsentrasinya sampai Nabi bikin semacam khiba'ah seperti kemah-kemahan, Nabi masuk situ biar orang enggak ganggu. Dibuat semacam kemah-kemahan untuk beribadah, fokus di situ biar enggak ada yang lihat dan bisa fokus. Artinya Nabi benar-benar ibadah, dan kita tahu hakikat i'tikaf apa? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hakikat i'tikaf adalah qat'ul alaik anil khalaik wal ittisalu bil khaliq. Hakikat i'tikaf adalah memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang i'tikaf jangan banyak medsos, berarti dia masih kontak banyak dengan makhluk. Seperlunya saja. Kontak sama istrinya, sama keluarganya, seperlunya aja. Jangan i'tikaf kemudian nonton berita macam-macam, berarti dia masih kontak sama makhluk. Apalagi di masjid kemudian bicara bisnis, tentu lebih parah lagi. Ya. Dan jangan terlalu banyak berinteraksi. Ngobrol boleh sesekali, tapi bukan itu yang utama. Karena sebagian orang i'tikaf, kemudian dia rame-rame, 5 orang janjian di masjid Abu Darda misalnya, kemudian janjian kamu bawa pisang goreng ya, kamu bawa kopi, kamu bawa teh, kamu bawa gorengan, akhirnya ketemu ngobrol, warung kopi pindah ke Masjid Abu Darda gitu. Boleh ngobrol sekali-sekali, tapi bukan itu utamanya, karena utamanya adalah kita konsen beribadah kepada Allah. Tetapi yang mengherankan, Nabi di 10 malam terakhir di Masjid Nabawi sedang i'tikaf, dia dikunjungi oleh istrinya Safiyah. Annaha ja'at ila Rasulullah SAW tazuruhu fi i'tikafihi. Dia datang kemudian menziarahi Nabi tatkala Nabi sedang i'tikaf di Masjid Nabawi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fatahaddathat indahu sa'atan. Kemudian dia ngobrol sama Nabi beberapa saat. Nabi ngobrol sama istrinya sedang i'tikaf. Thumma qamat tanqalibu, kemudian dia berdiri, Safiyah hendak pulang. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha. Maka Nabi pun berdiri ngantar Safiyah pulang. Dalam riwayat yang lain, Safiyah berkata,
Faqala li Safiyah binti Huyai, maka Nabi berkata kepada Safiyah waktu Safiyah mau pulang. Kata Nabi, la ta'jali, jangan terburu-buru, sebentar. Hatta ansarifa ma'aki, sampai aku nemani engkau pulang. Ya, bayangkan, Nabi SAW bukan ngobrol, udah selesai, udah pulang. Enggak. Ya. Nabi berdiri nemani dia pulang. Para ulama khilaf, apakah Nabi keluar dari masjid atau cuma sampai di pintu masjid? Dalam sebagian riwayat sampai pintu masjid, ada yang sampai dalam riwayat sampai keluar. Sebagian ulama memandang bahwasanya Nabi antar Sofia sampai pulang ke rumah karena rumah Sofia tidak jauh dari Masjid Nabawi. Ya. Di sebelah utara Masjid Nabawi. Utara sebelah kanan, ya. Sebelah belakang. Jadi Nabi SAW sedang sibuk itikaf, dia berhentikan itikafnya untuk ngobrol sama istrinya. Bukan cuma itu, dia keluar dari masjid untuk ngantar apa? Istrinya. Ini dalil bahwasanya Nabi SAW meskipun tatkala sedang berpuasa, sedang beribadah, tetap menunaikan hak istrinya. Jadi ini nasihat bagi kita semua. Kita apapun kondisi kita, sebagai dai kah, sebagai pendakwah kah, ya, orang yang sedang tahfidz Quran lah, sebagai pengajar, tetap hak istri tidak boleh kita lalaikan. Ya, jangan kita sok pendakwah, sok ini, sok anu, ya. Enggak, ya. Sebagian orang dia keluar berdakwah, dia enggak mau bawa HP, biar istrinya enggak bisa kontak. Ini enggak benar seperti ini. Syekh bin Baz rahimahullah taala, saya dengar dari sebagian ulama bercerita, Syekh bin Baz rahimahullah taala kalau dia berdakwah, kalau nggak salah beliau istrinya 3, ya. Kalau dia berdakwah begitu dia sampai satu tempat, dia telepon istrinya. Saya sampai di sini, gimana kabarmu? Apa perempuan perlu diperhatikan meskipun cuma 2 menit, 3 menit. Ya. Apa usahanya antum kemana? Antum tinggal WhatsApp. Sayang, saya sudah sampai. Sampai di istri kedua. Apa susahnya? Sok sibuk, ya. Karena perempuan tuh dia butuh 2, dia butuh perhatian dia sama emas, 2 ini. Dia butuh emas, tapi perhatian lebih utama daripada duit, ya. Duit perlu, ya, tapi perhatian itu juga tidak kalah penting. Perhatian, perasaan dia. Maka lihat bagaimana Nabi SAW, ya, tidak perlu kita ceritakan terlalu banyak perhatian Nabi terhadap istrinya. Yang ingin saya fokuskan, Nabi sedang beribadah, tetap perhatian sama apa? Istrinya. Itu yang harus kita ingat, ya. Inilah para hadirin dan hadirat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan.